Kita mengucap syukur bahwa kita bisa sejauh ini Tuhan perkenankan untuk mengenal Dia, ya. Supaya lebih dalam kita makin mengenal, kita belajar Bible study ini. Dan seperti yang 2 minggu lalu saya katakan, mengenal Kristus itu harus diperdalam lewat pembahasan ataupun pendalaman Alkitab. Kita bukan hanya sekedar baca, tapi eksplorasi, ya, menggali kebenaran yang tentu saja bagi kita belum tentu mudah untuk memahami bahasa asli yang ribuan tahun yang lalu ditulis. Bahkan kitab Perjanjian Lama, kecuali kitab Ester itu ya, ditulis dalam kecuali kitab Esra, maaf, ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang 3.500 yang tahun lalu, Taurat sendiri oleh Musa ditulis dalam bentuk-bentuk gambar. Tetapi walaupun sulit, ternyata setiap huruf atau gambar yang Musa tuliskan itu memiliki arti yang luar biasa. Bukan hanya satu arti, bisa beberapa arti. Bukan hanya satu makna, tetapi beberapa makna. Yang membuat kita akan semakin ketika membaca Alkitab dalam bahasa aslinya atau ketika kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita memahami kebenaran begitu dalam, begitu panjang, begitu luas, tingginya, dalamnya kebenaran, dan kita semakin mengasihi Tuhan, terutama kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita juga nanti belajar mengasihi sesama. Nah, jadi tujuan pembelajaran Bible Study ini, terutama juga tema The Hebrew Bible of Jesus Christ, ya. Yang pertama kita adalah melihat Allah atau Alkitab secara menyeluruh dengan benar. Ini saya disclaimer juga, ini bagian dari disclaimer materi yang saya sajikan selama beberapa kali. Nanti 2 minggu ke depan masih ketemu lagi. Kebenaran mutlak bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini tidak bisa berubah. Ya. Kebenaran juga tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan siapapun atau apapun dalam setiap zaman. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Maka kebenarannya juga sama. Apa yang dipelajari di sini kemungkinan, ya, karena kita ini bisa saja datang dari berbagai latar belakang, pemahaman kebenaran, doktrin ataupun denominasi ataupun apapun sebelumnya, ini bisa yang saya sampaikan mungkin bertentangan dengan apa yang kita pahami atau sebuah konsep-konsep yang mungkin baru. Ya. Karena bagaimanapun bidang studi Ancient Hebrew atau Ibrani kuno, khususnya piktograf atau tulisan Musa yang bergambar, itu baru 50 tahun terakhir mulai ditulis dan mulai berkembang, dan kita baru tahu kurang lebih 10 tahun terakhir setelah era internet berkembang. Karena juga masih sulitnya akses untuk mendapatkan buku-buku tersebut. Kebanyakan penulisnya adalah dari Amerika atau dari Israel, sehingga kita sulit mendapatkan aksesnya. Nah, sekarang puji Tuhan, berkat era internet yang cepat, ya, kita bisa mengakses di mana saja, kita bisa belajar dan di mana saja dan kapan saja. Ya, tentunya harus melalui proses juga filter atau screening sesuai dengan kebenaran yang dipercaya atau dipahami oleh gereja kita. Oleh sebab itu, tetap Bible study harus dengan panduan gembala, panduan pemimpin, panduan dari siapapun yang ditunjuk oleh gereja untuk mengajar di gereja, di ICI khususnya. Nah, jika ada hal-hal yang bertentangan atau konsep-konsep baru, itu merupakan bagi saya adalah kebenaran tidak pernah berubah, tetapi metode atau cara untuk memahami kebenaran bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kita bisa memahami kebenaran dari bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau di dalam konsep para rabi, mereka menyebutkan ada Shifim Panim La Torah, 70 wajah Taurat.
Bukan berarti Taurat itu ada 70 wajah, 70 muka, atau kebenaran ada 70 hal yang berbeda. Tidak. Dia dalam setiap kebenarannya, kebenaran tetap sama, tetapi sudut pandang atau memahami kebenaran itu bisa berbagai dimensi kita lihat. Atau di mana kita berdiri, kita bisa melihat kebenaran dari sisi yang bisa berbeda. Tetapi kebenaran tetap sama, tidak mungkin berubah. Ya. Satu hal yang harus kita pahami untuk mempelajari kebenaran dari bahasa asli, terjemahan, maupun tafsir. Satu, bahwa Alkitab itu sangat konsisten menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dan juru selamat manusia. Itu yang akan kita pelajari lebih jauh hari ini. Baik, kita akan melihat piktograf dari kata Taurat atau Torah dalam bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Ibrani hanya itu tidak dibaca ya. Jadi Torah gitu ya, tidak diucapkan, tidak keluar bunyinya. Huruf H kalau ada di akhir sebuah kata. Jadi mereka menyebutnya Torah gitu ya. Atau kalau Sarah kita katakan Sarah begitu. Nah, Torah dalam piktografnya itu yang pertama huruf T itu gambar kalau kita pahami sebagai salib atau tongkat bersilang. Lalu O itu diwakilkan dari gambar paku tenda atau pasak atau paku. Inilah yang Musa tuliskan, gambarkan pertama kali. Lalu R-nya itu dari kepala seorang pria. Lalu H-nya atau H, huruf H diwakili oleh gambar pria dengan tangan terangkat yang berarti lihat. Behold, look, ketika mereka melihat sesuatu hal yang begitu indah mempesona. Yaitu behold, atau bisa juga bicara pewahyuan atau penyataan. Maka dalam bahasa Inggrisnya, Torah dalam piktograf Musa ini bisa berarti cross, nail, ya, leader atau the highest, lalu look atau revealed. Kalau jadi satu kalimat, to a cross is nailed, the highest. It is revealed. Kepada salib atau untuk salib telah dipakukan yang tertinggi atau sang pemimpin. Hal ini telah dilihat atau dinyatakan ya, atau diwahyukan. Di dalam mana? Kalau bagi orang Ibrani adalah di dalam Taurat itu sendiri. Jadi Taurat sebenarnya bicara tentang Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Keseluruhan Taurat mengatur kehidupan bangsa Israel yang kita pahami di Keluaran, bahwa bangsa Israel nantinya harus melihat Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Tetapi tentu tidak mudah. Karena ribuan tahun akhirnya mereka mengalami banyak hal, banyak masalah. Ya. Nah itulah pewahyuan yang kita dapat tentang Taurat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tetapi kata hukum sebenarnya terjemahannya ini perlu untuk kita pertimbangkan. Karena tidak ada tulisan hukum. Kata dasar dari Torah itu adalah yara, yaitu bicara mengarahkan, mendidik. Atau lebih tepatnya seperti seorang bapak mengajarkan ke anaknya. Ya, kalau nanti belajar bahasa Ibrani, Alkitab Ibrani, bahwa kata Torah bukan hanya ada di Keluaran atau kepada bangsa Israel. Abraham telah melakukan Torah juga. Bahkan Nuh nanti dilihat melakukan satu tindakan untuk mentaati Torah. Nah tentunya Taurat yang secara umum kepada manusia dan secara khusus kepada bangsa Israel harus lebih jauh kita bisa selidiki sendiri. Saya tidak bahas kali ini karena ini ada di materi kursus saya, ada 8 kali 120 menit ya pertemuan online membahas ini semua. Hebrew Bible of Jesus Christ, kita baru 2 pertemuan. Sangat terbatas waktu, tetapi saya usahakan kita bisa mendapatkan gambaran. Jadi Kristus tidak mungkin bisa dipisahkan dari Taurat. Kalau kita memisahkan Kristus dari hukum Taurat, maka Kristus terpisah dengan perjanjian lama. Maka dia bukan Mesias bagi orang Yahudi. Maka dia bukan Mesias juru selamat bagi bangsa Israel. Maka dia bukan Mesias
atau Tuhan Allah bagi bangsa Israel atau yang disebut Yod-Heh-Vav-Veh, maka dia bukan pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, Kristus tidak mungkin dipisahkan dari Torah. Saya bicara Torah ya, bukan bicara hukum. Bicara Torah. Nah, lebih lanjut, jika orang-orang Israel yang hidup di zaman Musa, yang membaca Taurat dalam bentuk tulisan gambar-gambar atau piktograf, ya, dan mereka masih hidup atau ada hidup di dalam Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus Kristus, saat ada di muka bumi, dan menyaksikan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, pastilah mereka sadar bahwa seluruh Taurat yang mereka baca, yang mereka pelajari, yang mereka coba ikuti, itu merujuk kepada Kristus. Bahwa persembahan-persembahan penebusan dosa, pengampunan dosa, perdamaian, itu semua yang mereka bawa ke bait suci itu sudah digenapi di dalam Kristus. Itu jika Roh Kudus tentunya juga membukakan mata hati mereka. Membukakan kepada mereka. Tanpa peran Roh Kudus tidak bisa. Oleh sebab itu luar biasa bagi kita yang diberi kesempatan melihat saat ini, yang dulu merupakan bayang-bayang. Bayang-bayang yang makin lama mereka makin kabur, justru ketika Kristus mati mereka menolak Kristus. Dan setelah itu ribuan tahun sampai sekarang masih sulit bagi mereka semua untuk menerima Kristus dengan mudah sebagai Mesias, sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi bagi kita dinyatakan dengan jelas, clear. Kita bisa mudah melihat dari gambar ini, tulisan ini, itu Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersyukur boleh kasih emotikonnya ya, supaya saya bisa melihat respon. Ya. Karena banyak yang melotot ngeliatin saya gitu ya, kaget atau mungkin bingung atau wah saya kayak mau diterkam ini. Atau memang masih pagi ya. Ini masih hari Sabtu, beberapa yang libur dari banyak kegiatan, nanti kegiatan lagi pasti aduh, ini banyak belum ngumpul nyawanya kalau kata orang gaul sekarang. Baik, lebih lanjut ya, saya masih sedikit-sedikit dengan jok supaya nggak tegang, nggak ngantuk gitu loh ya Bapak Ibu, santai, rileks. Kita belajar serius tetapi juga rileks supaya pemahamannya banyak yang kita bisa terima, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat ya di dalam Lukas 24 ayat 27 di jalan Emmaus ketika Kristus sudah mati dan bangkit, dua orang murid ya berjalan. Salah satunya Kleopas. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi, peristiwa penyalipannya mengerikan bagi mereka. Tapi akhirnya Tuhan Yesus walaupun mereka awalnya belum kenal, mulai menjelaskan kepada mereka tentang apa yang terjadi. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, dikatakan dalam Lukas 24 ayat 27 versi AYT, lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam seluruh kitab suci tentang dirinya. Mulai dari kitab Musa sampai seluruh kitab para nabi. Lihat. Kitab suci tentang dirinya. Inilah the Hebrew Bible of Jesus Christ. Karena bagi orang Ibrani saat itu, orang Israel saat itu, mereka mempelajari kitab suci dari bahasa Ibrani. Ya. Bahkan perjanjian baru juga bicara jelas tentang bagi kita ini clear Kristus. Jadi seluruh kitab suci bicara tentang Kristus. Ya, menjelaskan ada banyak. Saya agak heran dengan luar biasanya Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid ini di perjalanan mereka seluruh kitab suci tentang dirinya. Ada begitu banyak ratusan nubuatan tentang Kristus. Ya. Itu bagaimana bisa dijelaskan dalam waktu singkat atau mungkin kurang lebih ada berapa teolog mengukur jarak jalan Emmaus itu kalau mereka jalan kaki sama-sama kurang lebih 1,5 jam katanya. Wow. Gimana caranya 1,5 jam ngajar ya? Kita 50 menit aja ya cuman sekian yang kita bisa pelajari. Tapi 1,5 jam dijelaskan banyak hal. Mulai dari mana? Nah, saya senang dengan versi Alkitab selanjutnya ya. Dikatakan dalam versi di dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup mulai dari Kejadian. Ya, ntar kita lihat ya.
Ayat berikutnya. Untuk membuktikan Alkitab berpusat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang disampaikan di Perjanjian Lama haruslah dapat dibuktikan, menyatakan pribadi Yesus yang dapat dilihat dari kisah, ajaran, mujizat, dan sejarah secara keseluruhan termasuk tempat dan wilayah. Oleh sebab itu di pertemuan yang lalu saya katakan Yesus Kristus itu membingkai jadi frame bagi seluruh pribadi, ya tokoh-tokoh yang Tuhan maksudkan, peristiwa, gambaran, kegiatan, kejadian, sampai dengan wilayah yang terjadi dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kristus pusatnya. Nah, selanjutnya, saya senang sekali bahwa di dalam Matius 1 ayat 1 kita lihat pada awalnya dituliskan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, ya. Ini secara spesifik anak Daud, anak Abraham. Berarti dikatakan ini sudah ya, merujuk kepada pribadi Kristus sejak zaman Perjanjian Lama. Di dalam bahasa Ibraninya Zesefer, Toledot, Hamashiach, Yesua, ya. Ben David, Ben Abraham. Yang di garis merah itu tulisan merah, Ben David, Ben Abraham. Matai, ya. Itu dikatakan pasal Matius, Mata itu Pak. Mata itu Matius. Baruk itu pasal. Alef ya ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1. Nah, Yesus sebagai anak Daud sudah dinubuatkan sebagai Mesias. Jadi silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham yang menggambarkan pohon keluarga Yesus Kristus yang terperinci membentang selama 42 generasi itu nggak kebetulan. Ya. Dan itu dikatakan di dalam Yeskiel 34 ayat 23 sudah menubuatkan tentang Kristus. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Yang menarik, Yeskiel ini diperkirakan menulis atau menubuatkan hal ini di zaman pembuangan itu sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. 593 sampai 571 sebelum Masehi di Babel. Bayangkan, Daud pemerintahannya itu ada di sekitar tahun 800-an sampai 900-an tergantung perkiraan mana. Ya. Catatan rabbinik di tahun 800-an sebelum Masehi atau kurang lebih. Berarti 200 sampai 250 tahun sebelum Yeskiel menulis hal ini atau menubuatkan hal ini. Itu Daud sudah nggak ada. Jedanya sudah selesai. Ini ditulis setelah Daud. 250 tahun setelah Daud mati, berakhir era pemerintahannya, berakhir kehidupannya, Yeskiel menubuatkan hal ini. Bahwa Tuhan Allah berkata, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Loh kok bisa? Daud, ya. Daudnya kan sudah nggak ada. Tapi kenapa Daud lagi? Nah, inilah salah satu yang diinginkan ataupun latar belakang wawasan atau filosofi orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Pengharapan mereka tentang Mesias adalah seperti Daud, raja yang memerintah, yang berkuasa, mungkin 10 meter atau 5 meter tingginya, yang begitu cerdas, berkuasa, mengatur semua, seluruh dunia bisa tunduk pemerintahannya kepadanya, ya, semua menyetujuinya. Itu konsep Mesias. Mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Nah, hal ini digenapi di dalam diri Kristus. Kita sudah belajar 2 minggu lalu bahwa Kristus besar di Nazaret, di tempat yang adalah cabang, ya, tunas Isai, cabang, ya, keturunan Daud. Dan ditunjukkan di dalam Wahyu 22 ayat 16 nanti akan datang. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Nah ini dia. Bintang timur yang gilang gemilang.
Netzer. Lalu bicara lagi bahwa di dalam Yeskiel, Matius, dan Wahyu itu bicara pribadi yang sama. Yesus Kristus hadir sebagai raja atas umatnya, atas kita semua, yang menggembalakan khususnya awalnya bagi bangsa Israel, lalu bagi kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Ya. Lebih jauh kita melihat kembali yang tadi saya katakan, saya senang ketika Lukas 24 ayat 27 itu salah satu versi terjemahannya firman Allah yang hidup. Yesus mengutip ayat demi ayat dari tulisan para nabi dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Kejadian sambil menerangkan artinya dan apa yang dikatakan ayat-ayat itu tentang diri. Itu luar biasa. Nah, di dalam ayat 24, ayat 44, Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Mengapa Tuhan Yesus secara spesifik berkata dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur? Enggak sekali saja di dalam perjanjian lama atau kitab Tanakh dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, karena di dalam Tanakh atau perjanjian lama itu terdiri dari 3 bagian besar, yaitu Torah, kitab-kitab yang tulisan Musa, ya, Neviim, tulisan para nabi, dan Ketuvim, Mazmur, nyanyian-nyanyian. Luar biasa, dan kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah berbicara kepada orang-orang Yahudi dengan sudut pandang mereka, dan Tuhan Yesus sendiri adalah keturunan Yahudi. Orang Yahudi yang sudah mati bangkit bagi mereka. Tuhan dan Juru Selamat mereka, dia harus jelaskan secara detail kepada mereka. Haleluya. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru itu seperti sarung tangan dengan tangan, nggak bisa dipisahkan harusnya ketika dipakai. Atau tangan kiri dan tangan kanan. Ini perjanjian berkelanjutan, bukan perjanjian yang putus. Di era Kristus, perjanjian lama sudah setelah Kristus mati dan kayu salib dan bangkit, maka era perjanjian lama usai, datanglah era perjanjian baru. Maksudnya kita lupakan semua ajaran perjanjian lama, bukan begitu. Kita harus memahami ini sebagai satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu. History, kisahnya Kristus. Nah itu, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh, pendalaman-pendalaman ataupun pewahyuan-pewahyuan yang lebih dalam tentang Kristus dan kebenarannya. Konsistensi Alkitab akan ditunjukkan, akan mulai muncul nanti, apalagi kalau ada pembelajaran pakai bahasa asli. Ya, nah, itu luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan lebih jauh. Di dalam perjanjian lama atau kitab Tanakh, sebutnya gitu ya bagi orang Yahudi, orang Ibrani, paling tidak ada 400 nubuatan mesianik dan bahkan lebih kemungkinan. Yang semuanya digenapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Kristus. Ini banyak teolog pengajar Ibrani juga yang menyelidiki tentang Kristus. Percaya hal ini ya. Dikatakan ada lebih dari 400 nubuatan mesianik yang digenapi di dalam Kristus. Wow. Berapa lama minggu Bible study kalau cuma 2 minggu sekali 50 menit ya Pak Ian, kalau khusus bicara nubuatan mesianik aja ya. Bisa-bisa ya 10 tahun baru selesai kalau 2 minggu sekali ya. Karena kan ada nanti mau Natal, mau acara Paskah, libur nih jangan-jangan gitu kan ya. Nah, atau 2 bulan ada free-nya. Nah, itu kita pasti mengejar ini lama. Tetapi paling tidak saya mengajak kita mari mulai gali. Ya. Pembelajar Alkitab itu harus ngotot. Itu enggak, kalau cuma Bible study 2 minggu ini sebagai trigger aja, pemacu, pemecut ataupun penarik gaya ya. Pendorong supaya kita sehari-hari, setiap hari belajar. Setiap hari. Saya kalau belajar Alkitab cuma 1 jam rasanya, wih kok udah selesai ya. Kayaknya kok sebentar banget kalau sekarang ya. Mengawalinya pasti berat dulu. Tapi puji Tuhan sekarang
Bisa sejam, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Ya karena ada aktivitas yang lain, kadang-kadang saya skip, nanti lanjut lagi. Bisa sehari 5 jam belajar Alkitab. Bisa. Nanti jam 3 pagi terbangun ya. Sebelum ada doa dari yang lain berseru, saya manggil nama Tuhan dulu, berdoa, baca Alkitab lagi, gali lagi. Nah mari kita semua tuh benar-benar serius mempelajari Alkitab supaya kita ini makin kuat bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Nanti melihat Kristus luar biasa. Nah sekarang ini hal yang khusus. Yang juga minggu lalu saya pernah janjikan kita bicara hal yang khusus ini. Kristus sebagai Allah, Yesus Kristus sebagai Allah. Ya, salah satu nubuatan mesianik yang begitu luar biasa dan menjadi hal utama bagi kita ketahui adalah Yesus Kristus adalah Allah. Yesaya 9 ayat 6 berkata demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi belajar ini membaca Yesaya 9 ayat 6 ini jangan cuma Natalan gitu ya. Mau Natal gitu kan. Jadi tema, jadi lagu. Setiap waktu kalau kita bisa pahami ini luar biasa. Ya. Nah, saya akan coba mengajak kita menggali lebih jauh tentang kata Allah. Yesus sebagai Allah. Kata Allah sendiri di Alkitab Perjanjian Lama khususnya, ya, itu ada 3 kata untuk merujuk kepada Allah ini. El, Eloah, Elohim. Tapi kita nggak bahas sejarah jauh ya di sini. Tapi khusus bahwa Allah di dalam Kristus ini kita akan lihat bagian sedikit aja, kecil aja ya. Dikatakan Yesus Kristus sebagai Allah itu sebenarnya sejak kitab Kejadian sudah dinyatakan. Kalau minggu lalu kita sudah lihat dari Kejadian 1 ayat 1 kata Bereshit sudah merujuk kepada Kristus, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang akan mati atas kayu salib, atau di tulisan et ya, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haares Alef dan Taf. Bahwa Tuhan Allah akan mati atas kayu salib. Siapa dia? Satu yang berkuasa akan mati di atas kayu salib. Siapa dia? Kristus, Tuhan Yesus. Nah sekarang lebih jauh saya ingin mengajak kita, mungkin ini sedikit yang tahu atau belum pernah kita gali. Nah saya mengajak kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, Tuhan Allah memakai dalam bahasa Ibraninya vaipah peafai, ya, nismat chayim. Ini bawahnya itu. Kalau lengkapnya Vayitser Adonai Elohim et ha-adam. Afarmin ha-adama vayipah beafai, ya. Nismat chayim vayhi ha-adam lenefes hayat. Vayipah beafai, menghembuskan, meniupkan ke dalam hidungnya. Nismat chayim, nafas hidup. Nah, nafas hidup Allah inilah, nafasnya Allah lah yang membuat manusia ini bisa jadi hidup. Tanpa nafas hidup Allah, tanpa Allah menghembuskan nafasnya, manusia cuma dibentuk dari debu tanah, nggak bisa hidup. Itulah kehidupan kita, nafasnya Allah, hembusan nafasnya Allah. Itu luar biasa. Nah, Kristus melegitimasi hal ini. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 kita baca, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka, meniup pada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Ini keren banget. Ini buat saya beyond my mind gitu loh ya. Karena Kristus itu bisa
menghembuskan nafasnya dan terimalah Roh Kudus. Berarti di dalam dirinya dia juga tanda kutip ya, menguasai Roh Kudus atau memiliki Roh Kudus, atau Roh Kudus itu bisa dia bagikan. Ya memang ini adalah Roh Allah, dia sendiri Kristus adalah Allah, sama seperti Kejadian 1 ayat 2. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, di atas permukaan air, maaf, di atas permukaan samudera raya yang gelap itu. Nah, dikatakan saat itu, mengapa Kristus melakukan tindakan ini? Ini saya katakan, Kristus melakukan ini setelah dia mati dan dia bangkit di atas kayu salib dan mengutus kepada murid-muridnya. Dikatakan dia inilah tindakan sebenarnya, ya, tindakan Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah nomor satu. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan Kejadian 2 ayat 7 tadi. Tuhan Yesus mengikuti, melakukan juga hal yang sama. Mengapa dia bisa mengatakan demikian? Apalagi dikatakan terimalah Roh Kudus, Ruach HaKodes. Mengapa dia bisa mengatakan demikian kalau dia bukan berkuasa atas segalanya, bukan Allah? Tentulah dia Allah. Saat itu murid-murid mewakili manusia kembali memegang mandat dari Allah yang telah hilang ketika manusia berdosa. Manusia yang diberikan hembusan nafas Allah itu berarti diberikan mandat yang dinyatakan ketika pertama kali Kejadian 2 bahwa Adam harus mengelola Taman Eden, atau Kejadian 1 ayat 26, ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi, itu mandat supaya manusia memenuhi bumi dengan kemuliaannya, dengan karakter Allah, dengan kasih Allah, supaya manusia bisa mengenal Allah, berhubungan, bergaul karib dengan Allah, dan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, firman-Nya. Itu yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus melakukan tindakan legitimasi. Nanti wisudanya, inaugurasinya, Kisah Rasul pasal 2. Pentakosta terjadi. Ya, peristiwa Pentakosta. Safuot di Perjanjian Baru. Safuot pertama 3.000 orang mati. Safuot di Perjanjian Baru 3.000 orang bertobat. Itu 2 minggu lalu ya. Nah, jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya Kristus. Lebih jauh sekarang kita akan melihat. Tadi kembali ke Yesaya 9 ayat 6. Dikatakan bahwa Kristus itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kok bisa Bapa ya? Bukankah dia Allah anak? Nah ini konsep yang akhirnya banyak diributkan, dipermasalahkan oleh di luar kekristenan, bahkan di dalam kekristenan sendiri. Tentunya bagi orang Yahudi, konsep Allah punya anak itu sangat ditolak. Oleh sebab itu susah menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Tapi bagi kita diwahyukan oleh Roh Kudus luar biasa bisa menerimanya. Tapi hari ini, pagi ini saya mau memberikan ya konsep tentang Allah Tritunggal dari sudut pandang Ibrani kuno atau Ancient Hebrew perspektif, yaitu di zaman Musa. Saya tarik kepada zaman Musa. Atau kitab Taurat itu ditulis atau di dalam kitab Kejadian. Kita kan sering ditanya, orang Kristen ini Allahnya berapa? 3 ya? Bagaimana menjawab? Oh tidak, Allahnya 1. Lalu kita baca banyak punya teori, metode untuk menjelaskannya. Saya juga waktu SMP punya sahabat ditanya, Yesus itu anak Allah. Kok bisa dia jadi Allah? Allah kok punya anak? Saat itu saya di pikiran udah mau menjelaskan banyak. Tapi di tenggorokan macet. Menjelaskannya bagaimana Allah Tritunggal. Nah, sekarang tantangan ini juga dihadapi oleh anak-anak sekolah minggu kan. Ketika mereka bersinggungan dengan bertemu atau sekolah yang umum, bertemu dengan agama yang lain. Mereka ditanyakan, Allahnya orang Kristen 3 ya, diledek-ledek, ditanyakan, kok bisa Yesus jadi Allah, padahal dia anak Allah. Allah kok punya anak? Nah ini bagaimana? Nah sekarang saya izinkan saya membawa kita semua melihat perspektif ini. Kalau di Yesaya dituliskan Yesus sebagai Bapa yang kekal, ya, apakah merujuk kepada Allah Bapa? Apakah Kristus juga Bapa? Wah,
Lalu ada yang dikatakan itu oneness, itu tidak boleh di dalam kekristenan. Saya juga tidak setuju dengan oneness, tetapi saya mau katakan konsep Hebraic perspektif, khususnya Ibrani kuno ya, tentang memahami Tritunggal, Kristus Bapa yang kekal, Yesus adalah Allah Tritunggal itu. Harus kita melihat kata satu, yaitu Echad dalam bahasa Ibrani. Zakaria 14 ayat 9 berkata begini. Maka Tuhan akan raja atas seluruh bumi, dan pada hari itu Tuhan akan Esa, dan namanya pun Esa. Esa itu satu yang kita pahami sekarang. Atau juga kita pahami unity. Nah, baik, lalu kita banyak menjelaskan konsep Tritunggal itu satu kesatuan, tiga di dalam satu. Iya, tetapi bagaimana kita memahami dengan mudah sebenarnya. Nah, konsep Ibrani kuno akan membawa kita memiliki pemahaman yang mudah. Di dalam terjemahan baru, maka Tuhan akan raja menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Versi AYT, Tuhan akan raja menjadi raja atas Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya hanya satu. Versi AYT. Terjemahan lama, maka Tuhan akan raja atas seluruh bumi dan pada hari itu Tuhan akan Esa dan namanya pun Esa. Jadi Tuhan itu satu sebenarnya, namanya satu. Dia dulu memperkenalkan kepada bangsa Israel sebagai Yod He Vav, Ehye Eser Aye. Aku adalah aku. Nah, kita melihat Ehye Asher Ehye atau Yod He Vav yang satu ini bagaimana? Benarkah Yod He Vav itu adalah Kristus? Nah, sebenarnya mudah ya. Sejak awal pertemuan kita sudah belajar dari tiga dimensi bahasa asli Alkitab yang tahun lalu ketemu itu. Saya mau kenalkan dari piktograf, lihat tangan, lihat paku. Ketika kepada Musa, Tuhan Allah memperkenalkan namanya Ani Yod-Heh-Vav, aku Yod-Heh-Vav, Hushemi, itulah namaku. Dalam bahasa gambarnya Musa menulis dengan gambar, lihat tangan, lihat paku. Atau tangan dilihat, paku dilihat. Jelas merujuk kepada Kristus. Nah, sekarang bagaimana sekarang di dalam kealahan di dalam Tritunggalnya? Konsep yang mudah kita lihat dari kata Echad atau satu atau Esa tadi. Nah, Echad dari piktografnya, tulisan Musa awal dalam bentuk gambar kata satu itu kepala lembu jantan, lalu dinding tenda, tenda ya, dinding tenda yang memisahkan bagian dalam dan bagian luar. Lalu gambar pintu tenda yang dibuat dari kulit binatang yang menggantung pintu tempat keluar masuk. Nah, kepala lembu jantan sendiri artinya satu yang berkuasa. Head atau dinding tenda itu artinya adalah pemisahan. Memisahkan atau bagian dalam dan luar terpisah dengan dinding tenda itu memisahkan bagian dalam dan luar. Dan selanjutnya pintu tenda, pintu kan tempat keluar masuk. Jadi dalam bahasa Indonesia, Inggrisnya the strong one separated, coming in or out, ya, coming out or in. Dalam bahasa Indonesianya satu yang berkuasa atau sang penguasa yang keluar masuk secara terpisah. Nah, ini dia. Jadi secara terpisah satu yang berkuasa nanti keluar masuk menunjukkan dirinya secara terpisah. Kok bisa ya secara terpisah apa? Nah, inilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu konsep Ibrani kunonya. Nah, sekarang kita lebih jauh. Kata Echad kita lihat. Bangsa Israel mengenal bahwa Tuhan itu satu. Dia katakan Tuhan itu satu, Tuhan nggak punya anak. Dikatakan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu tulisan Ibrani yang di atas warna merah itu. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terjemahan baru. Terjemahan AYT-nya Tuhan itu satu, Tuhan adalah satu. Yod-Heh-Vav, Echad. Ya, Adonai kalau biasa orang Israel itu menyebutkannya sekarang. Atau Hashem. Mereka nggak berani sebut Yahweh, Yehova, apapun. Ya, Yod-Heh-Vav. Jadi sekarang itu sebutnya Adonai atau Hashem.
Nah, karena ini pembelajaran Bible study, kita bisa menyebut Yod Heh Vav Echad. Ya. Nah, kata echad lebih jauh tadi yang kita kenal atau sudah pahami, satu yang berkuasa atau sang penguasa keluar masuk secara terpisah. Terlebih jauh konsepnya apa maksudnya? Echad sendiri mesti kita lihat pertama kali di Alkitab itu muncul di dalam Kejadian 1 ayat 5 kata echad. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Vayikra Elohim la oryom la choshech kara layela. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Fahi eref, fahi voker, yom echad. Nah itu dia. Pertama. Nah sebenarnya kata echad itu satu, bukan pertama. Pertama itu rison. Jadi terjemahan ini bisa dipertimbangkan. Itulah satu hari, sebenarnya bisa begitu. Silakan pertimbangkan. Karena echad itu satu atau esa. Pertama itu rison. Karena harus dari pertama harus ada yang kedua, ketiga, keempat. Kalau satu bisa terpisah sendirian, itu bedanya ya. Nah, itu dia. Nah jadi satu bisa berdiri sendiri. Kalau ke satu harus ada kedua, betul nggak? Ke satu, lalu kedua mana? Gitu ya. Ini yang ke satu, ini yang kedua. Tapi kalau satu, satu saja bisa. Itu dia. Jadi Allah itu tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah kita satu. Sama seperti Kejadian 1 ayat 5 ini. Ketika Tuhan Yesus juga ditanyakan oleh murid-muridnya, dia berkata, hei Israel, dengar hai Israel, Tuhan Allahmu itu Tuhan yang satu. Tuhan Yesus mengatakan Tuhan itu satu. Sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, sekarang konsep satu ini berasal dari sini. Supaya bisa jadi satu hari, harus ada Fahi Erev, jadilah petang. Fahi Voker, jadilah pagi. Yom Echad, itu satu hari. Satu hari harus ada petang, harus ada pagi. Atau ada terang yang dikatakan siang dan ada gelap dikatakan malam. Siang dan malam, betul? Atau petang dan pagi. Makanya dari ayat inilah bangsa Israel memutuskan merujuk bahwa waktu itu satu hari dimulai pada petang hari atau kita 18:00. Eref, Fahi Eref, Fahi Voker. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi mereka merujuk ayat ini bahwa hari dimulai dari petang. Makanya di Israel 18:00 mulai pagi mereka, jam 00-nya mereka, 18:00-nya kita. Ya. Dalam hari akan berakhir lagi besoknya 18:00 adalah hari yang baru. Kalau kita kan pukul 00 hari yang baru. Nah, jadi satu hari harus ada siang, harus ada malam. Tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya siang bukan satu hari. Kalau ada malam saja juga bukan satu hari. Satu hari itu 24 jam. Ya memang di sini juga ada akhirnya keluar pemikiran tafsiran bahwa satu hari bagi orang Israel itu sama dengan 12 jam karena di situ. Dan Allah menamai terang itu siang. Vayikra Elohim laor yom. Kalimat yang pertama dalam bahasa Ibrani warna merah itu. Laor yom, kepada yang terang. Yom, siang Indonesianya. Inggrisnya day, Ibraninya yom, hari. Sama hari dengan siang kok sama ya, kata yang sama dirujuk. Nah, tetapi itu dia. Tapi siang itu belum satu hari. Satu hari harus ada layela, harus ada malam. Yom layela atau eref dan voker. Eref dan boker. Petang dan pagi. Barulah ada satu hari. Ya. Nah, jadi yang dikatakan Tuhan Yesus itu mati itu 3 kali 12 jam, mohon maaf perlu dilihat lebih jauh. Ya, harus 3 kali 24 jam. Sesuai dengan tanda Yunus. 3 hari 3 malam dalam bahasa aslinya juga. Ya. Yom lailanya 3 hari 3 hari. Nah, kembali. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman saudaraku semua di sini dikasih Tuhan. Ya. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih kuat atau lebih berharga antara siang dan malam? Mana yang lebih penting? Saya tanya, boleh open mic? Silakan kalau mau.
Antara siang dan malam, mana yang lebih penting? Siang atau chat boleh ya? Siang katakan gitu ya. Sama pentingnya siang. Sama Oke. pentingnya. Semua Sama penting. pentingnya betul. Sama Um, siang boleh juga. Sama pentingnya siang. Sama penting. Malam. Semuanya penting. Oke. Mengapa ada siang? Siang untuk Sama pentingnya untuk siang dan malam. konsep awal siang untuk beraktivitas betul. Siang untuk bekerja. menerangi, ya. Betul ya. Bekerja. Malam untuk tidur, Istirahat. istirahat. Itu konsep awalnya ya. Kalau dunia modern, siang malam bagai kuda, dicambuk dan didera. Iya. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Apalagi kerjaannya all shop. Ntar lagi tidur, tiba-tiba kling, notifikasi masuk, uang masuk, uang masuk. Nggak tidur-tidur. Ya, nah itu konsep modern. Tetapi kalau awalnya siang itu untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya. Nah, mana yang lebih penting? Coba aja kerja terus tanpa beristirahat atau kurangi istirahat. Ya, akhirnya jantung, kolesterol, gagal ginjal, panu, kadas, kurap, gatal jamur menyerbu. Kita gampang mati gitu ya. Matilah kita. Orang Batak bilang mati maho gitu ya. Ya, matilah awak nih gitu ya. Hanya nggak kuat. Mana bisa kerja terus? Harus istirahat. Lah malam coba kita istirahat saja terus, nggak usah kerja-kerja gitu ya. Udahlah, ingat rezeki dari Tuhan. Orang kekayaan itu dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahkannya. Udah kita tidur-tidur aja. Kayak waktu di pandemi kita ya. Jadi kaum rebahan aja. Biar nanti cuan datang terus, kantau datang terus. Kam, manikam kayak itu ya. Kita taruh aja yang kucing melambai itu di depan rumah kita. Masuklah rupiah, masuklah dolar. Emang begitu ya. Nggak bisa juga. Kita bisa mati juga nggak ada rezeki yang kita terima. Betul ya? Nah, jadi siang sama malam sama penting ya. Jadi konsep ehad itu ada siang ada malam bukan bicara mana yang lebih penting, mana secara hierarki. Itu bicara fungsi, kebutuhan, tindakan yang dihasilkan, fungsi, kegunaan. Apa kegunaan siang? Apa kegunaan? Apa yang dilakukan siang kepada manusia? Apa yang dilakukan malam kepada manusia? Atau apa yang diberikan siang, apa yang diberikan malam? Ya karena kalau dalam konteks Ibrani, kata benda atau kata sifat juga melakukan tindakan, mewujudkan tindakan. Ya. Kalau kata bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris kata benda itu statis sifatnya. Ya. Benda bisa nggak bergerak kecuali gerakan. Yang menggerakkan gerakan itu disebut kata kerja. Tetapi dalam bahasa Ibrani kata kerja itu dinamis, kata benda dan kata sifat juga dinamis. Kata benda melakukan tindakan. Ya, makasih Bapak Ibu buat respon di chat masih terus menyatakan kita butuh istirahat. Itu kayaknya kode keras. Itu buat siapa Pak kode kerasnya? Kita butuh istirahat. Kepada istri, kepada ketua komsel, apa kepada bos? Ya, oke. Jadi siang dan malam itu bicara fungsi. Konsep Ibrani kuno berbicara echad. Di dalam echad ada satu kesatuan siang dan malam, bicara siang dan malam itu fungsi. Nah, konsep siang dan malam. Siang bekerja, malam beristirahat. Echad. Jika dipisahkan siang dari malam tidak mungkin, tidak bisa. Jika dipisahkan malam dari siang juga tidak bisa. Inilah echad. Selanjutnya. Jadi echad itu siang dan malam itu bukan hierarki, tapi fungsi siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Kedua-duanya memberikan kita kegunaan yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Membuat kita terus hidup secara seimbang, balance. Nah, selanjutnya. Di Kejadian 2 ayat 24, konsep tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lefashar echad. Atau kepada daging jadi satu. Jadi dagingnya jadi satu. Dalam bahasa Ibrani el alken
Ya azar te aviv ve'et imo vedavak ya beisto vehaif levazar echad. Kepada daging jadi satu. Ketika laki-laki dan istri, ya perempuan dan laki-laki ditemukan, diberkati dalam pernikahan yang kudus, keduanya menjadi satu daging. Ketika Tuhan menyatukan, udah satu daging. Coba aja pisahkan daging yang satu. Oh bisa Pak, daging satu bisa dipotong jadi dua. Yaitu kita. Tapi secara konsep nggak bisa. Sudah menyatu. Kalau dipisahkan jadi rendang paling enak. Gitu kan ya. Nah jadi inilah konsep echad. Bahwa keduanya menjadi satu daging. Kalau kita sebut misalnya ya. Misalnya saya dengan istri saya sudah menikah. Nama istri saya Ningsih namanya. Leo dan Ningsih menikah. Ketika saya kemana-mana dipanggilnya Pak Leo. Sudah ada mengandung keluarga saya, nggak ada istri juga. Silakan keluarga Bapak Leo Bolang. Apakah cuma saya sendiri kalau sudah keluarga Leo Bolang atau ada istri dan anak-anak saya juga gabung? Istri saya terutama gabung ya. Pasti ya. Atau istri saya kemana-mana. Pasti kebanyakan dipanggilnya Bu Leo dibanding Bu Ningsih. Betul ya? Karena bagi keluarga itu satu. Ya. Keluarnya itu dikenal sebagai satu keluarga, tetapi di dalamnya ada bapak, ibu, dan bisa ada anak. Demikian konsep echad. Tidak dipisahkan. Tapi mana yang lebih hebat dalam hierarki? Memang dalam dunia modern bapak, ibu, dan anak itu hierarki. Tetapi dalam dunia Ibrani kuno, bapak, ibu, dan anak bicara fungsi. Bapak fungsinya untuk menguatkan keluarga. Ibu menyatukan keluarga. Anak-anak berfungsi untuk meneruskan keluarga, meneruskan tanggung jawab bapak, meneruskan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Anak menjaga ibunya saat bapaknya menggembalakan domba atau sedang berburu atau berladang jauh-jauh misalnya. Maka si anak bertanggung jawab menjaga adiknya, menjaga ibunya dari binatang buas, dari orang-orang jahat. Konsep itu bicara bukan hierarki, itu bicara fungsi sama siang dan malam. Laki-laki dan perempuan fungsi. Kalau nanti dilihat Bapak Ibu konsep jodoh, konsep tulang rusuk dalam Ibrani kuno, dalam piktografnya, istri itu fungsi. Bukan di bawah ketiak suami atau suami di bawah ketiak istri sih yang kebanyakannya sekarang ya. Tetapi istri bukanlah di bawah suami tapi bersama-sama awalnya. Kalau pengendara mobil, suami yang mengendarai mobil, wanita atau istri itu navigator kalau lagi balapan. Nah, itu dia. Jadi pengendara mobil kalau nggak ada navigatornya bisa nyasar. Betul, itu fungsi tulang rusuk sebenarnya. Makanya Paulus bilang, hai suami-suami ya, kasihlah istrimu. Karena mereka adalah pewaris tahta kasih karunia, yaitu kehidupan. Pewaris tahta kasih karunia, kehidupan. Jadi kalau suami menyelingkuhi istri, berzina, meninggalkan istri atau berbuat jahat kepada istri, KDRT dan terus-menerus, dia sedang membunuh kehidupannya sendiri. Itu konteks Ibrani kuno. Jadi KDRT bapak-bapak yang di luar sana kasih tahu, bapak-bapak kalau di Komsel kalau ada jemaat yang di luar yang kita sedang layani baru ada KDRT, kasus KDRT kasih tahu bahwa KDRT kepada istri itu sedang berusaha membunuh dirinya sendiri. Karena kehidupan suami adalah istri. Kehidupan istri jelas suami. Karena nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi inilah konsep, memang banyak budaya menempatkan pria itu mendominasi wanita karena kekuatannya dan hierarkinya di atas. Tapi di atas itu dikasih kekuatan oleh Tuhan Allah. Mohon maaf saya sedikit menyinggung. Dominasi pria juga yang ada di dalam konteks Ibrani atau Israel atau Yahudi. Pria dikasih kekuatan atau punya mendominasi hierarki di atas supaya bertanggung jawab lebih daripada istri dan anak-anaknya. Kekuatan yang diberikan kepada laki-laki karena laki-laki mengemban tugas yang lebih banyak daripada wanita yang berhubungan dengan yang fisik.
Seperti kata film Spider-Man deh. From great power comes great responsibility. Nah, itu. Ya. Jadi bapak-bapak yang ngerasa kalau pulang kerja udah langsung lempar segala sesuatu, ambil HP, nggak peduli anak ada nggak ada istri, nggak peduli istri, hati-hati sedang membunuh dirinya sendiri sebenarnya. Pelan-pelan tanda kutip secara roh sedang membunuh dirinya sendiri. Apalagi sampai selingkuh, kawin cerai. Udahlah, itu yang jadi masalah besar nantinya. Nanti gimana ya ketemu Tuhan? Pewaris kasih karuniamu mana? Kamu tinggalkan, kamu ceraikan, kamu zolimi, gimana tanggung jawabnya? Nanti berdiri di hadapan tata Allah, sanggupkah kita ketika di hari penghakiman? Aduh, itu yang saya takuti Bapak Ibu. Makanya kita harus, aduh, kemana-mana mending pakai kacamata kuda deh kalau udah nikah gitu ya. Udah cuman istri satu-satunya. Setiap pagi bangun, sarangeo gomawayo, tadat hagenanen hanachwo. Ya. I love you, thank you. Peluk aku dalam dekapanmu. Ya udah itu aja lah gitu ya. Ya tentunya sebelumnya peluk Tuhan dulu dalam doa ya. Pujian penyembahan. Maaf sedikit menyimpang nih Pak Ian. Seru kayaknya kalau bahas yang begini. Saya Maret ini baru 20 tahun sih menikah ya. Ya puji Tuhan lah. Saya mau terus sampai maut memisahkan. Ya. Sampai jangan sampai di surga juga nanti pura-pura lupa kan, gitu kan. Nggak mau lihat, nggak mau lihat, nggak mau lihat. Dari sekarang nih dibangun pewaris tahta kasih karunia, ya. Jadi bangun tidur Bapak jangan ambil HP lihat berita politik. Ibu juga jangan langsung ambil HP lihat TikTok, lihat maaf lihat sebut nama, lihat medsos, lihat apa. Yang dilihat harga bawang naik terus nih, cabai naik terus, Pak, bang belanja tambahin dong. Enggak. Ya, ya. Bangun tidur langsung. I love you mommy, I love you papi, I love you daddy. Ya. Gandeng tangannya, doa sama-sama. Bapak, engkau sungguh baik. Ya, setelah itu kecup pipinya. Terserah selanjutnya, ya. Ibu-ibu paling senang dengannya. Betul, betul, betul. Ya. Bapak-bapak juga harusnya senang. Kalau nggak senang berarti nanti tugas berat Bu Heni, Pak Yohanes, semua gembala-gembala pernikah, pemimpin-pemimpin selnya beratnya tugasnya ya. Lanjut ya. Aduh nggak selesai. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Nah, selanjutnya, konsep Echad 1. Di Keluaran 13 ayat 21 berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lihat ya. Tuhan berjalan di depan mereka. Dalam tiang awan loh siang hari. Malam tiang api. Ini bicara Echad nih. Tuhan yang satu. Ya, tiang awan, tiang api. Tiang awan untuk dikatakan apa? Menuntun untuk menuntun melindungi mereka dari teriknya matahari karena mereka ada di padang gurun. Wah, di sini Bu Heni, Pak Yohanes dan Bapak Ibu sering ke Israel kan tahu ya. Panasnya padang gurun kayak apa itu? Aduh, pasti kalau udah minum satu botol air maunya 1 galon. Teori gampang, praktek susah ya, betul Pak Victor. Baru muncul dia. Dia masih Pak Victor masih di ini nih, masih di sarang yo, gomawayo. Maaf Pak Victor. Karena muncul pop up ya udah sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu, ini konsep Tuhan melindungi dan Tuhan menerangi. Tuhan gembala yang baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Itu dia. Ini bicara fungsi. Tiang api memberikan panas pada malam yang dingin, serta penerangan dalam kegelapan. Tiang awan memberikan keteduhan dari panasnya sinar matahari. Fungsi Echad. Nah, sekarang kita bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kalau dari sudut pandang Ibrani kuno atau Hebraic perspektif, Bapak Ibu. Kalau mau mudah memahami ini, harus bicara bukan hierarki, tapi fungsi. Kalaupun dikatakan hierarki, Bapak lebih dahulu muncul ya, lalu selanjutnya anak. Tapi Roh Allah juga ada duluan. Ini bicara fungsi.
dari awal tanggung jawab atau tugas. Bapak apa sih tugasnya? Yaitu mencipta. Dikatakan di awal. Atau Bapak dikatakan fungsi Bapak apa? Melindungi, memberi makan. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Aku gembala yang baik. Gembala juga memberi makan. Jadi memang tidak ada pemisahan. Tapi dikatakan bahwa dia hadir sebagai Bapak. Dia hadir sebagai putra, dia hadir sebagai Roh Kudus, itu bicara fungsi juga. Fungsi anak apa? Taat kepada Bapak, mengemban misi Bapaknya, meneruskan tugas Bapaknya. Misi Kristus jelas, salib nomor 1 untuk menebus dosa manusia supaya kita beroleh surga. Jelas. Nah, jadi kalau mau lihat ini ya, kalau hierarki kan Bapa di atas, Putra, Roh Kudus, mana yang paling besar, paling kecil? Enggak bicara begitu. Gambarnya kalau dari konsep Ibrani kuno, perhatikan. Konsep Ibrani kuno, gambarnya ini harusnya begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu yang berkuasa, Allah kita itu menyatakan diri atau keluar masuk pertama secara terpisah sebagai Bapa, menyatakan diri keluar masuk sebagai Putra, menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Sama, alatnya satu, nggak berbeda, ya. Inilah yang dikatakan sebenarnya kalau mau bicara kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus, pendekatannya harus ini. Nggak, kalau hierarki Bapak Allah punya anak, mereka akan bingung. Ingat di Yesaya 9 ayat 6 berkata Yesus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bahwa Kristus adalah Allah Zot Hevavo yang hadir di dalam daging, Immanuel. Tadi kita nyanyikan Allah Immanuel. Sama, Allah yang sama, bukan Allah yang terpisah. Ini berarti Allah yang satu, kalau bahasa sekarangnya, kekinian modernnya, ya, yaitu adalah Allah yang satu hadir dalam multidimensi. Ini bahasa sekarang. Sekarang kita kenal, kita hidup di dunia 3 dimensi. Ya. Tetapi kita juga sekarang tahu bahwa ada waktu juga dimensi tersendiri. Kalau dulu dipahami 3 dimensi manusia ini dengan ruang, ya, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu terpisah. Tapi sejak Albert Einstein 1905 mengeluarkan teori relativitas E sama dengan mc kuadrat sebagai relativitas khusus, cikal bakal dari teori namanya kontinum ruang dan waktu. Ruang dan waktu bersatu, bergerak, bisa bergerak. Nah, Allah ini hadir di dimensi ruang, hadir di dimensi waktu. Tetapi para ilmuwan juga menemukan ternyata paling tidak sedikitnya ada 11 dimensi sekarang yang ada di alam semesta. Wah, walaupun secara teori berhasil ditemukan, memang kita sudah susah memahami. 4 dimensi aja bersamaan susah memahami. Kalau di 4 dimensi dipahami itu seperti akuarium, ya, ikan dalam akuarium, lalu kita manusia di luarnya. Tetapi Allah itu hadir dalam 3 dimensi, di dalam dan di luar. Itu bagaimana deh itu? Karena Allah hadir. Siapa kita bisa membatasi dia? Nggak bisa. Kalau ada 11 dimensi bahkan lebih. Jadi bagaimana Allah hadir dalam semua dimensi? Dia kan pencipta langit dan bumi. Dia penguasa semesta. Siapa kita mendiskreditkan Allah atau membatasi kehadiran Allah? Jadi kalau Allah itu hadir sebagai manusia, dia Bapa, maksudnya dia Allah sebagai manusia hadir, lalu di surga siapa dong? Gitu kan? Nah itu kan pikiran kita terbatas karena kita melihat semua dengan fisik. Tetapi angin coba. Ya. Kita bisa rasakan tapi kita nggak bisa lihat. Dia hadir di ruang ini. Tetapi kita nggak bisa lihat. Tapi ada. Demikian roh Allah, demikian Allah hadir dalam berbagai dimensi. Nah ketika di kurang lebih bulan Juni tahun lalu saya ditanya oleh guru-guru sekolah minggu, Pak, bagaimana menjelaskan konsep Tritunggal dengan mudah kepada anak sekolah minggu. Ini konsep yang saya coba tawarkan. Ya. Nah, di situ saat berbicara ada satu anak kelas 6 SD. Ketika saya jelaskan bahwa Allah hadir, itu Allah kita cuma satu, tapi hadir dalam multidimensi, dia langsung teriak, "Yes, I know it, I got it." Ya paham. Kita mungkin susah paham.
Karena dia mungkin sering lihat film Avenger, film-film tentang film yang Hollywood yang tentang berbagai dimensi. Ya. Nah itu. Kalau kita mungkin kesulitan, era kita berbeda, tetapi cara memahami Allah Tritunggal itu kita usahakan semudah mungkin. Seperti inilah konsep yang menurut saya paling mudah dipahami saat ini bagi generasi muda. Konsep Tritunggal jangan dibawa kepada hierarki, walaupun boleh saja, tapi hierarki harus dijelaskan. Tetapi lebih jauh sebenarnya bicara fungsi Allah yang satu hadir dalam berbagai dimensi. Dia dalam sebagai Bapa, dia Allah yang kita nggak bisa lihat, nggak bisa mengerti. Bentuknya mau gimana. Musa pun dikasih lihat punggungnya aja itu sedikit aja. Dan ketika Tuhan Allah menghalangi Musa ketika dia lewat, itu pun sebagian. Kan ketika Tuhan Allah ada hadir di Gunung Sinai, berbicara dengan Musa, Allah yang mana yang sekarang menjaga alam semesta? Loh, dia hadir dalam segala dimensi. Maha hadir. Nggak bisa kita pahami. Demikian yang saya mau sampaikan pagi ini. Saya selesaikan, saya serahkan kepada Pak Ian. Silakan. Oke, Pak Leo, terima kasih atas pembelajarannya hari ini, Pak. Nah, mungkin kita masuk ke Q&A ya. Nah, ini ada, mungkin sebelum masuk Q&A, saya sendiri ada pertanyaan, Pak. Jadi tadi kan statement Bapak di awal ya, ketika mengatakan bahwa apa yang Bapak sampaikan mungkin tidak cocok dengan beberapa doktrin dari denominasi ya. Dan kita bisa lihat kalau di zaman modern ini iOS atau Android update terakhir itu yang paling baik. Tapi kalau dalam penelahan teologi Alkitab sebenarnya yang paling dekat ke sumber atau paling sejarah itu yang makin benar ya. Dan kita bisa lihat bahwa dalam piktograf Musa pun nubuatan tentang Tuhan Yesus itu sudah ada. Nah, yang ini yang kita katakan sebagai extra biblical source yang mungkin kalau di denominasi kadang mereka pun seolah-olah hamba Tuhan itu kalau mau khotbah itu kan mereka ada sebuah peraturan ya yang sehingga kalau di publik itu memang tidak bisa melakukan eksegesis sebebas yang kita sedang lakukan sekarang. Nah, pertanyaan saya mungkin Pak, kalau kita lihat dari zaman ortodoks selalu ada kanonisasi sampai Alkitab yang kita miliki itu terjadi sekarang dengan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan ada beberapa denominasi tuh yang kita sola scriptura. Dalam arti setelah ada buku baru itu semua yang kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab. Nah, tapi bagaimana dengan Paulus dan murid-murid Yesus ketika pertama menginjil itu mereka kan sebenarnya nggak pakai Alkitab, Alkitabnya belum ada ya. Ya. Nah, jadi apakah ini juga mirip dengan pandangan Bapak tadi bahwa kadang yang kita ucapkan itu mungkin secara doktrin modern itu belum bisa diterima. Ya. Kira-kira gimana pendapat Pak Leo, Pak? Ya, makasih Pak Ian. Ya. Sumber satu-satunya yang paling utama adalah Tanakh bagi Paulus dan murid-murid Kristus pada zamannya ketika Kristus sudah naik ya, dan sebelum Tuhan Yesus datang juga mereka dari masa kecil belajar Taurat. Kecuali mereka masuk sekolah kerabian, barulah belajar kitab para nabi, kitab Mazmur dan semua sumber di luar Tanakh. Tetapi ini yang luar biasa bahwa pemahaman mereka yang sederhana, keyahudian mereka, latar belakang filosofi mereka yang sudah terbentuk sejak adanya Tanakh, itu bisa mudah melihat Kristus ketika pertama ketika mereka memahami apa yang dikatakan Kristus dan tindakan-tindakan Kristus. Nah, bagaimana kalau Paulus tidak melihat? Paulus ada bukti yaitu murid-murid Kristus langsung yang melihat bagaimana Kristus memperagakan Taurat atau menggenapi Taurat atau menyempurnakan Taurat tepatnya. Kehadirannya mengatakan tentunya dengan mujizatnya, dengan semua dilakukannya, murid-muridnya menjadi percaya. Nah, hal semua ini mereka bisa simpulkan dan tentunya peranan Roh Kuduslah ya yang memberikan mereka pewahyuan sedemikian sehingga mereka bisa melihat dengan jelas walau tanpa tools yang seperti kita miliki banyak saat ini. Itu ya Pak Ian. Dan tentunya saya melihat karena perbedaan filosofi kita dunia modern, dunia barat dengan mereka, itu juga memiliki peran ya. Ketika sebenarnya kan kalau kita lihat tulisan Alkitab bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani,
ya secara susunan kata, kalimat Yunani koinenya itu filosofinya atau susunannya sangat Yahudi banget atau Ibrani banget. Itu ya. Makanya dikatakan Matius itu apalagi kental tulisannya dengan Ibrani atau kenal dengan keyahudian, Yudaisme orang bilang begitu ya. Hebraic perspektifnya itu banyak. Apalagi Yohanes juga. Susunan-susunan kalimatnya, tulisan-tulisan demikian, perkataan-perkataan demikian, itu merujuk ke Tanakh sekali. Makanya disebutkan bahwa Matthew is Jewish Gospel. Atau John is Jewish Gospel juga. Itu yang mereka pahami saat itu. Jadi saya melihat justru mereka karena pandangan mereka sudah terbentuk di zaman yang berbeda dengan kita, mereka memahami pada zamannya saat itu dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan mudah juga melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Kan seperti contoh beberapa tulisan-tulisan Ibrani ya yang kita baca, kita selama ini nggak baca, nggak ngerti tulisan Ibraninya. Tetapi kita lihat Ehad misalnya, atau lihat apa tulisan Ibrani yang tadi saya sebutkan, oh ternyata di Ibraninya begini ya. Mereka sudah paham terlebih dahulu. Oh ya ini kan yang dikatakannya di dalam kitab ini bahwa inilah Kristus, inilah Allah yang perkasa, inilah Allah yang Bapa yang kekal ya seperti itu. Itu Pak Ian. Dan sama ketika kita sekarang belajar piktograf atau Ibrani kuno dan juga bahasa Ibrani yang dikaitkan dengan Perjanjian Baru, kita lebih paham konteksnya ya. Betul. Yang selama ini diperkaya itu. Bahwa Betul. ketika kita mencari Alkitab, mencari hidup yang kekal, mereka itu mengatakan tentang Yesus. Dan kita sangka, oh ini cocok logi nih Mesias. Tapi ternyata literal loh, literal banget. Iya. Luar biasa Betul. Pak. Nah, mungkin untuk lanjut pertanyaan itu, ada pertanyaan gabungan. Mengapa Injil itu kan pertamanya itu ditulis memakai bahasa Ibrani ya, tapi juga ada kopi-kopi dari Torah yang memakai bahasa Suriah. Lalu ada Torah Masoterik, Samaritan, dan juga ada Torah yang diterjemahkan ke Septuagint. Dan lalu kenapa Perjanjian Baru itu diterjemahkan di bahasa Koine Greek? Nah ini ada penanya yang ingin mengenal evolusi dari bahasa-bahasa ini, Pak. Ya. Yang pertama bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani awalnya, khususnya Injil, itu masih perdebatan. Dikatakan Matius dan Yohanes lah yang memiliki track background ke Ibrani, itu Matius dan Yohanes itu pun masih dalam perdebatan. Tetapi yang jelas ditulis dalam Yunani Koine yang kita lihat pada masa itu, bahwa bangsa Israel sedang dalam penjajahan Roma, di mana Roma ini sangat mengagungkan ya yang namanya tulisan sastra Yunani atau Helenistik, sehingga bahasa yang coba diadakan di semua daerah jajahannya, tanah jajahannya adalah harus Yunani. Nah, Yunani Koine adalah bahasa Yunani sehari-hari. Kalau kita bahasa Indonesia yang gaul ya, bahasa Indonesia yang enggak, ya ejaan tidak disempurnakan, atau sehari-hari kita bicara, lu gue gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, satu sisi memang pada masanya ketika sampai ada juga terjemahan pertama sebelumnya Septuaginta, Tanakh diterjemahkan dalam Septuaginta. Lalu harus ke Yunani 200 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. Terus lalu ketika sudah ada Injil, Injil pun akhirnya diterjemahkan juga ke dalam Latin Vulgata, dari Yunani ke Latin Vulgata sampai ke seluruh, semua adalah pengaruh dari bagaimana tersebarnya bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ke seluruh bangsa-bangsa saat itu, di mana sebelumnya ya bagaimana bangsa Israel itu pernah ada juga di Babel, sehingga Esra ditulis dalam bahasa Aram. Lalu selanjutnya di dalam awal abad mula-mula setelah Yerusalem juga dibakar, orang Israel tersebar. Lalu gereja pun akhirnya berdiri di berbagai bangsa. Ini menentukan akhirnya perlu adanya terjemahan-terjemahan Injil, terutama terjemahan Tanakh juga atau Perjanjian Lama. Nah, semua terjadi karena situasi yang tidak menyenangkan sebenarnya, konteks dasarnya. Tapi itulah cara Tuhan Allah, blessing in disguise gitu ya. Bahwa Tuhan Allah Roh Kudus bekerja supaya firman-Nya, kebenarannya bisa dipahami bangsa-bangsa. Memang pada akhirnya ada peran manusia yang berusaha untuk mengaburkan. Ketika lama juga kita nggak punya tulisan Ibrani yang bisa ada di gereja Kristen, gerakan reformasi, semua yang seperti keyahudian itu dihilangkan. Lalu kita baru pahami beberapa lama ini kenapa kita sekarang baru bisa lihat semua. Ya, nah kita paham bahwa inilah
rencana besar Tuhan Allah bagi kita membentangkan ketika Tuhan Allah berkata menjadikan waktu. Ya, Tuhan Allah ketika menciptakan dunia itu membingkai waktu demi waktu supaya nanti pada akhirnya sudah terjadi keselamatan yang sudah direncanakan. Berapa banyak yang akhirnya bisa dibawa ke surga, termasuk kita semua. Ya, dan itulah buat saya kebesaran Tuhan yang luar biasa, kemurah hatiannya membuat kita akhirnya sekarang memahami. Pada zamannya kalau saja Alkitab hanya untuk orang Ibrani, ya hanya tulis dalam bahasa Ibrani, nggak pernah ke Septuaginta, nggak pernah dalam bahasa Arab, nggak pernah dalam bahasa Latin atau Vulgate, nggak ada versi-versi yang lain. Nah, bagaimana bangsa-bangsa bisa mengenal Allah dengan cara yang mudah? Kita perlu panggil terus penterjemah dari Israel untuk menerjemahkan kitab-kitab ini. Pastilah kecepatan Injil juga sangat lambat gitu ya, tidak produktif, enggak efisien. Nah, ini yang luar biasa buat saya. Di balik semua itu ada rancangan Allah yang besar. Tapi kebanyakan bahwa Alkitab awalnya harus ditulis atau disalin dalam berbagai versi karena adanya situasi yang tidak menyenangkan. Gitu ya Pak Ian. Bahasa sederhananya demikian. Walaupun secara ini banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi, ya waktu kita terbatas, tapi itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Nah, tapi Pak, berarti kan yang Bapak sedang sampaikan tuh pengertian tentang doktrin itu seperti progressive revelation kan istilahnya, di mana revelasi dari Tuhan itu dari satu kitab ke kitab lain yang sebenarnya ini agama Yahudi yang udah tutup buku istilahnya. Tapi ternyata ada perdebatan di mana mereka menolak Mesias. Dan mungkin dari denominasi sendiri pun terjadi satu Alkitab yang isinya diperdebatkan denominasi beda-beda pengertian ya. Tapi kan Tuhan sendiri saya rasa adalah yang tadi itu Pak, bisa menerjemahkan ke bahasa Septuaginta seperti sekarang kita pun bisa menikmati Alkitab di bahasa Indonesia. Dan juga ada progressive revelation yang apa kalau kita pikirkan itu memang Allah itu Allah yang hidup, sehingga revelation-nya itu juga disesuaikan dengan waktu ya. Tapi kalau gitu pertanyaannya mungkin bagaimana kita tahu bahwa revelation-nya sebenarnya udah stop atau masih continue? Karena kan juga di teologi itu ada dua kaum ya, continuous dan cessationist. Ya, bagi saya bahasa sederhananya kebenaran itu tetap tidak berubah. Peristiwa yang sudah terjadi, tetapi pemahaman akan kebenaran atau revelation-nya, Tuhan itu bekerja dengan berbagai cara, dengan berbagai metode ataupun bergerak di sepanjang waktu menggunakan cara yang berbeda-beda untuk menunjukkan kepada kita. Ya, contoh piktograf sendiri kan baru tahun 1905 ditemukan oleh Sir William Petrie, arkeolog yang khusus mempelajari tentang Mesir. Pada masa itu, ketika dia menemukan tulisan-tulisan piktograf di Serabit El-Khadim ini, dia tidak memahami apa ini kok berbeda dengan hieroglif ya. Ini huruf-hurufnya, simbol-simbolnya beda sendiri. Baru 11 tahun kemudian atau setelah itu seorang ahli bahasa linguistik Mesir, Alan Gardiner, membantu memahami itu, dan tahun 1916 baru dikasih tahu ini piktograf, ini alfabetnya kalau orang Ibrani, orang kaum Semitik. Nah, sementara ya, dictionary, kamus, leksikon bahasa Ibrani itu sudah selesai tahun 1817 yang benar-benar dipakai yang utama. Selanjutnya kalau ada dictionary ataupun leksikon merujuk kepada leksikon dan dictionary ini. Tahun 1817 sudah selesai. Nah, jadi 100 tahun sebelumnya pembelajaran Ibrani secara gramatikal juga sudah selesai. Sudah dihadirkan di kampus-kampus buku-bukunya. Tapi piktograf belum ketemu. Bayangkan. Kalau sekarang seperti kita lah, kalau kita sekarang belajar tanpa piktograf, kayak apa susahnya kita, pasti ada sedikit yang menurut saya ya, kedalamannya itu akan kurang banyak. Ya. Lalu itu cara Tuhan. Mengapa piktograf ditemukan tahun 1905? Itu pun masih merupakan potongan-potongan, dan akhirnya 50 tahun terakhir inilah baru mulai ada bukunya, baru mulai ada
kajiannya atau pembahasannya, eksplorasinya baru di mana-mana. Dan baru di Indonesia baru 10 tahun terakhir juga kali ya, kurang lebih demikian. Sejak era internet kita bisa pahami lebih jauh. Karena sumbernya terbatas, walaupun di buku-buku teologi piktograf sudah ditaruh di satu halaman sebagai inilah alfabet ataupun alfabet Ibrani awalnya. Tetapi hanya selembar gitu aja. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana pendalamannya artinya? Ketika saya belajar tentang piktograf, itu 10 bulan. 10 bulan di awal ini. Saya ambil satu sertifikat sebulan. Setiap minggu 10 pelajaran. Ternyata piktograf dalam sekali ya. Banyak sekali ya. Wadah. Saya bilang, ini luar biasa. Tetapi ya, memang baru-baru inilah kita baru bisa menikmati, mempelajari ini. Tapi lebih jauh sebenarnya saya bicara, itu Tuhan secara progresif terus bekerja. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Supaya kita ini semua dibentuk menjadi seperti Kristus. Karena tantangan zaman kita beda dengan orang-orang di zaman Paulus. Tantangan kita ini berbeda. Sekarang kita melihat dunia internet di mana semua sebentar lagi AI. Sekarang kita pakai AI mudah, mau cari tinggal ayat atau penjelasan, mau khotbah aja bisa langsung AI kasih gambarnya kan. Tapi bagaimana suatu saat kalau mohon maaf kalau AI sendiri iblis pakai akhirnya, mana yang benar dihilangkan, diganti. Bagaimana kita sekarang? Makanya harus cepat-cepat nih kita nih. Bergerak cepat juga. Sebelum era itu terjadi, kita harus paham Alkitab. Paling tidak kita memahami dasar-dasarnya, pondasi awalnya, atau kerangka berpikirnya Tuhan Allah lewat piktograf atau kebenaran-kebenaran yang sudah kita pahami secara mendasar, dan secara teologi kita tahu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah selanjutnya kita sudah paham supaya kita ngajarkan kepada umat atau jemaat mana yang benar. Begitu Pak Ian. Betul. Tadi saya menarik Pak. Jadi sebenarnya bukan kebenarannya yang berubah-ubah, tapi progressive revelation itu sebenarnya kebenarannya itu dari dulu cuma satu, tapi discovery kita. Jadi kita yang sebenarnya kurang update dan telat. Dan Betul. ujung-ujungnya semua discovery itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting ya, karena itu pun yang dikatakan di kitab dari awal semula. Ya, ya. Betul. Nah, kalau gitu Pak, menurut Bapak, kan Bapak mempelajari Ibrani dan juga mempelajari hukum Taurat nih, ada pertanyaan. Kalau gitu, kan orang Ibrani sampai sekarang masih hidup menurut hukum-hukum mereka ya, seperti apa yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan, cara beribadah dan lain-lain. Dan saya lihat pun di kaum Ortodoks tuh ada beberapa cara berdoanya yang diikutin, karena mereka juga ada doa 3 kali sehari kan kalau nggak salah. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen sekarang harus mengikuti semua? Karena ketika Tuhan dikatakan, aku datang bukan untuk menghapus satu iota pun, tapi untuk menggenapinya. Nah, kenapa dengan kata-kata menggenapinya seolah-olah semua peraturan yang ada udah kita buang aja gitu? Ya. Atau nggak diikutin? Saya paham ini, saya paham. Ujung-ujungnya nanti begini. Jika dipersandingkan juga dengan Efesus 2 ayat 15 ya. Ya, dengan kematiannya Kristus telah membatalkan hukum Taurat. Ini kan bertentangan dengan Matius 15. Nah sebenarnya di pembelajaran Hebrew Bible of Jesus Christ ini kursus saya ada kelanjutannya bicara khusus tentang Yesus dan Taurat. Apa itu Taurat sesungguhnya? Taurat yang murni dan Taurat yang sudah tidak murni karena sudah ditambahkan oleh para rabi. Dan Taurat yang khusus buat bangsa Israel, yang tadi saya sudah sebut, saya sempat singgung di awal. Ada Taurat khusus buat bangsa Israel, ada Taurat khusus buat manusia. Di mana Paulus juga menulis tentang Taurat yang ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati manusia. Ya. Sebenarnya kita sudah terlalu banyak sebenarnya pemahaman tentang Taurat itu sudah terdistorsi banyak. Nah, saya tidak bicara bahwa Taurat yang harus kita ikuti atau yang berlaku bagi kita sekarang itu bicara yang tadi harus mengikuti hukum-hukum. Kalau bicara hukum-hukum yang diikuti Israel, ya berarti kita bukan sekedar tidak makan babi, kita harus mempersembahkan korban dong. Tapi bait sucinya sekarang di mana gitu kan? Nah, selama bait suci nggak ada, oke lah tunggu nanti dibangun lagi yang ketiga kita bawa persembahan buat apa? Kita harus ke Yerusalem dong setiap festival acara-acara Yahudi. Ingat, perhatikan ada perbedaan besar antara belajar bahasa Ibrani, belajar tentang umat Allah yang dipilih dan kehidupannya, tata cara kehidupannya dengan mengikuti Yudaisme. Itu agama yang mereka percaya. Ini berbeda. Kristus datang untuk menggenapi, menyempurnakan, untuk mencontohkan kepada kita sebenarnya bahwa Taurat yang kita peragakan setiap hari itu
adalah sebenarnya prinsip-prinsip dari Taurat sendiri. Sebenarnya 10 hukum itulah yang utama bagi kita. Nomor 1. Yang berikutnya, yang dikatakan di dalam Taurat, ada yang namanya mitzvot, 613 mitzvot. Lalu ada lagi hukim yang begitu banyaknya. Belum lagi perkataan-perkataan Taurat-Taurat tambahan para rabi. Waduh, itu sampai hari Sabat nggak boleh metik ini. Kalau Sabat nggak boleh mencet lift. Kalau sekarang begitu ya. Apa kita ikut begitu? Enggak. Kita bukan orang Israel dan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang begini saja, simple. Ini saya bawa simple dulu ya Pak, karena waktu kita terbatas buat tanya jawab ini. Kalau nanti ada sesi khusus suatu saat atau mau ikut kursus saya juga boleh, itu lebih lanjut kita gali. Sebenarnya sebelum Keluaran sudah ada tulisan Ibrani tentang Taurat. Abraham sudah melakukan Taurat, melakukan hukum-hukumnya. Dalam terjemahan Indonesia demikian. Dan itu karena Tuhan atau Abraham melakukan taat kepada kebenaran, tulisannya itu Torah, kebenaran itu. Maka itu Tuhan tambahkan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Yaitu karena Abraham taat kepada Allah, taatnya itu kepada Torah, itu tulisan. Tapi Taurat itu kan belum diberikan kepada bangsa Israel. Jadi Taurat yang mana? Ini menurut saya, ya saya pahami dan saya pelajari, Taurat yang utama bagi kita itu 10 perintah itulah. Coba sekarang kita percaya Yesus, boleh nggak tidak hormat sama orang tua? Boleh nggak bunuh sesama? Kita orang Kristen boleh nggak sekarang mencuri, berzinah? Boleh nggak kita punya Allah lain? Boleh nggak kita buat patung disembah? Lah itu kan Taurat. Sebenarnya itu Taurat itu sebenarnya ini tolong jangan disalahpahami, ini secara khusus ya, jangan salah pahami secara mudah dan sebarkan bahwa Pak Leo ngajarin Taurat. Bukan. Begini, Taurat yang dipahami yang umum dengan Taurat yang saya pelajari atau kita pahami kalau lihat bahasa Ibrani ataupun piktogram selanjutnya berbeda. Torah pada awalnya adalah tatanan ilahi yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia. Itu sebenarnya. Adam dan Hawa juga melakukan Taurat. Buktinya setelah itu Kain dan Habel membawa persembahan. Nuh membangun mezbah. Dari mana Nuh tahu bahwa mereka harus membangun mezbah, memberikan korban, ada darah yang dicurahkan. Itu kan juga termaktub atau tercantum ditulis dalam Taurat, dalam mitzvot. Tetapi ada aturan khusus Taurat buat bangsa Israel. Ada yang buat manusia. Ya. Kalau kita lihat hubungan Taurat dengan Tuhan Yesus sendiri, sebenarnya Yesus itu sebenarnya sudah dinyatakan dialah kegenapan hukum Taurat. Dialah sang firman sendiri. Sebenarnya kalau mau bicara kepada orang Israel, Kristus itu Torah sendiri yang hidup. Tapi yang bukan aturan-aturan hidup kan. Nah, ini dia kalau di kursus kita jelaskan, ada masalah besar sebenarnya ketika bangsa Israel meminta raja. Waktu Tuhan Allah memberikan Tauratnya, bangsa Israel dipimpin oleh Allah sendiri. Dan itu rencana Allah selanjutnya. Israel nggak punya raja, Salomo, Daud, ya, Daud, Salomo dan seterusnya. Tuhan Allah nggak menghendaki loh. Tapi bangsa Israel minta raja. Akhirnya apa yang terjadi? Selewengkanlah. Lalu kekuasaan para rabi begitu besar. Ahli-ahli Taurat merusak Taurat itu sendiri dengan nambahin Taurat. Nah, sebelumnya saya mau katakan bahwa kalau bangsa Israel tidak dipimpin oleh raja, Tuhan Allah memimpin sendiri. Lalu bangsa Israel masuk ke era modern. Kira-kira Taurat berubah apa enggak? 10 perintah enggak berubah. Tapi aturan mitzvot berubah enggak? Kan dulu dunianya Israel, dunia peternakan, penggembalaan, dan perburuan atau peternakan atau nomaden. Bagaimana kalau suatu saat bangsa Israel yang dipimpin Tuhan Allah atau manusia dipimpin Tuhan Allah dalam Tauratnya, bangsa Israel akhirnya atau kita semua ini seperti masuk ke era modern, pakai ada bisnis finansial, ada bisnis online shop. Apa aturan Tauratnya? Ada nggak yang berubah dari 613 mitzvot? Pasti ada. Apa yang berubah dari 613 mitzvot di zaman Tuhan Yesus? Persembahan korban. Nggak ada lagi. Apalagi yang harus bagi bangsa Israel? Apalagi yang buat kita semua? Nah, harus dipahami, harus dengan kacamata yang komprehensif, tapi juga detail sebenarnya. Makanya saya ada kursus, makanya bicara ini 8 kali pertemuan, 2 jam, 2 kali 8, 2 jam kali 80, maaf, 2 jam kali 120 menit. Kok 2 jam kali 8 kali pertemuan. Aduh, saya sampai semangatnya gitu ya. Maaf. Boleh Pak, mungkin untuk para penonton di sini yang ikut Bible Study ya Pak Leo akan ada kelas dan khusus untuk teman-teman dari Bible Study
Tapi nanti gimana konfirmasinya Pak ya? Ada diskon ya Pak ya? Tadi Yap. Bapak sebutkan. Juga kelasnya mulai tanggal 12 Februari dan berakhir 27 Februari. Februari. Ya. Kalau ada yang mau ikut nanti di chat saya lampirkan nomor telepon Pak Leo ya. Terima kasih Pak Ian. Ya. Baik. Nah, mungkin untuk bertanya lebih lanjut Pak. Jadi Torah itu kan jawaban Bapak tadi salah satu jawaban yang menurut saya jarang dengar, tapi jawaban yang paling terbaik ya, karena berarti reverse dari Torah itu bukan peraturan rabbinic law yang misfot yang kita lihat sekarang, tapi dari 10 perintah Allah sendiri. Tapi di 10 perintah Allah itu kan belum ada konsep pengorbanan. Ya. Ya. Dan jadi bagaimana kita, karena pengorbanan itu konsepnya kan setelah pertama sebenarnya waktu di Firaun ya. Ya. Waktu tulah ke-7 yang di atas pintu diberikan darah sehingga anak pertama tidak. Nah, setelah itu kan keluar Torah 10 perintah, lalu ada tabernakel diminta bangun, dan lalu pengorbanan di sana mulai. Nah, jadi Torahnya kalau kita refer ke 10 perintah kan pengorbanan belum ada Pak di sana. Walaupun ya di Kain Habil udah ada, bahkan tuh jauh sebelum. Ya. Oh, bahkan ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, keluar dia harus pakai daun. Tuhan bilang nggak pantas tuh ditutupin pakai daun, harus pakai kulit binatang. Berarti ada darah yang tercurahkan di sana kan. Wah, kulitnya nggak mungkin tiba-tiba muncul. Ya, karena dalam darah ada nyawa. Iya, dalam darah ada nyawa, nyawa ganti nyawa. Jadi di sini selain yang tertulis, ada bimbingan ataupun peran Tuhan Allah yang membangun hubungan setiap hari dengan umatnya lewat diberitahu. Kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan Allah tuh masih bicara loh setelah manusia jatuh dalam dosa, masih bersama manusia. Roh Allah belum undur sampai masanya anak-anak manusia kawin dengan anak-anak Allah. Tapi kita lihat Tuhan sendiri masih terus bicara sama Henokh, masih. Terus sama Nuh, masih. Sem dipercaya oleh catatan rabbinik, Sem membangun sekolah tentang ketuhan, belajar tentang Tuhan, Yotevaveh, bersama dengan Eber. Kata Ibrani sendiri dari Eber awalnya. Lah Tuhan masih bicara sama kepada Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Musa yang saat memberikan Taurat secara tertulis ya 10 perintah, 613 mitzvot, ada hukim yang banyak. Nah, tetapi di situ kita lihat Tuhan Allah tetap di luar yang tertulis, dia mau bimbing kita. Itu saya melihat peran yang luar biasa. Tuhan tetap mau berhubungan dengan manusia. Ini yang seringkali kita hilangkan dalam pembelajaran teologi. Unsur di mana saat yang berkuasa ini terus masih mau koneksi sama kita setiap hari. Nah, nanti dia mau ajarkan. Lewat persembahan korban diatur, walaupun di Taurat yang 10 perintah nggak ditulis, karena 10 perintah ini tatanan ilahi dari surga buat manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa sudah disiapkan. Adam dan Hawa sebenarnya sudah diajarkan. Walaupun tidak ditulis, kan bolehlah menafsir ya. Kalau nggak ditulis kan bebas saja, asal jangan nyasar terlalu jauh. Begitu ya. Itu Pak ya. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir Pak, dan plus saya tambahan pertanyaan saya sendiri. Kan tadi Bapak kalau buka Alkitab itu ada AYT ya, Alkitab yang terbuka, berarti itu terjemahan terbuka bagi yang nanya tadi. Nah, menurut Bapak untuk bahasa Indonesia nih, Alkitab versi mana yang paling baik dan paling mencerminkan kebenaran firman Tuhan? Terus kedua, mungkin dari pertanyaan saya ini terserah Bapak mau jawab apa enggak. Menurut Bapak denominasi atau pemahaman teologi mana yang paling mendekati kebenaran? Kalau saya pribadi kan saya lebih ke arah Armenian, saya juga lebih percaya ke metodis punya pandangan. Plus kalau saya lihat mundur-mundur ini, saya cari mundur terus kan terakhir ke ortodoksi ya, walaupun ada beberapa isu tentang veneration yang sempat jadi masalah di itu, makanya lahirlah Protestan itu. Tapi kan Bapak ini pelajari sejarah, Perjanjian Baru, lama, bolak-balik. Nah, jadi kan ini bakal merubah bentuk Bapak sebagai itu kan, oh mungkin saya bukan lagi reform atau apa gitu. Ya, ya. Nah, ada perubahan nggak Pak itu ketika Bapak belajar ini? Kita berubah nggak apa-apa lah, Tuhan Yesus yang penting nggak berubah. Iya. Karena kita update ke kebenaran. Update kan, terus Pak? ya, upgrade. Begini, yang pertama versi Alkitab dulu ya Pak. Yang paling mudah jawabnya. Versi Alkitab semua baik, tapi juga semua ada kekurangan. Alkitab versi Indonesia. Ya. Yang terjemahan Indonesia semuanya baik, versinya kan ada banyak tuh Indonesia ya. TB, sekarang ada TB2, lalu ada AYT, ada MILT, ada FAHY ya. Macam-macam tuh banyak tuh kalau klik.
Makanya saya sarankan kalau bisa memang kita itu Alkitab itu jangan cuma bawa yang satu buku aja. Coba yang online itu dipelajari semua. Tapi yang paling bagus dari semua yaitu ya versi bahasa asli, bahasa Ibrani nomor 1, Yunani nomor 2. Kok gitu sih Pak? Nanti ya itu jawabannya nggak bisa sesimpel dan penjabarannya panjang ya. Tapi satu hal begini Pak, saya menemukan di terjemahan lama beberapa memang ada yang lost, tetapi terjemahan lama ada beberapa yang sesuai dengan uh, bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani. Lalu saya lihat terjemahan baru. Beberapa ayat yang kontroversial atau beberapa ayat saya pelajari, banyak ayat yang saya pelajari, pasal. Oh, ternyata semua terjemahan punya keunikan sendiri-sendiri. Memang secara umum TB2 bagus ya. Itu dari awalnya dulu lah ya. Kalau saya biasanya lihat dulu itu TB. Habis itu saya klik ayat itu ya di Alkitab PLI di online, saya klik akan muncul berapa versi. Nah, itulah saya cek. Setelah itu baru saya lihat bahasa asli atau sebaliknya juga bisa terjadi. Dari bahasa asli saya lihat versi Indonesia. Jadi begini, semua versi terjemahan bahasa Indonesia adalah upaya ya. Bapak-bapak gereja yang luar biasa saya hormati, mereka semua berusaha untuk menyampaikan kebenaran sehingga kita bisa mudah mengerti dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap punya keterbatasan. Bahasa Indonesia ada banyak kata Ibrani yang tidak bisa mewakili. Tidak bisa diwakili oleh bahasa Indonesia. Atau ternyata juga lost in translation. Ya, makanya saya ada 3 sesi sendiri tentang lost in translation dan daftarnya makin banyak nih. Ayat-ayat yang lost, yang bertentangan, gimana sih ayat yang bertentangan, bener nggak sih mana yang mana? Oleh karena itu, saya mengajak kita belajarlah bahasa asli, Pak. Percayalah. Ini kesempatan nih. Mumpun mungkin hanya 5% orang Indonesia, Kristen Indonesia ya, mungkin hanya yang nggak sampai 5, jangan-jangan. Cuma 3% orang Kristen Indonesia yang bisa bahasa asli Alkitab. Maksudnya apa? Ini kalau bicara bisnis, ini target market besar loh Pak, 97%. Tambahin dari ICI ini kalau berapa nih, 181 belajar Alkitab bahasa asli, semua nanti jadi pengajar, wah itu keren. Akan mengubah, nah ini dia, mengubah akhirnya, saya nggak bicara doktrin lah ya, sudut pandang cara pandang orang Kristen di Indonesia tentang kebenaran. Itu yang pertama. Jadi semua versi bagus, tapi semua versi juga punya kekurangan, saya udah teliti. Ayat-ayat yang kontroversial, yang ini oke, yang ini enggak. Tahu-tahu ayat yang lainnya, yang ini yang tadinya oke, yang ini enggak oke, gitu. Bisa begitu. Enggak sesuai dengan bahasa asli. Ada yang tambahin, ada yang dikurangi. Ada yang mengikuti King James Version, ada yang mengikuti NIV. Ada yang mengikuti yang lain. Nah, itu. Yang pertama begitu ya. Yang kedua, nah sekarang. Saya hanya berkata bahwa saya mempelajari semua ini adalah supaya saya pribadi dan selanjutnya bisa mengajar kepada orang-orang melihat Alkitab dari sudut pandang pribadi-pribadi yang menulis pada zamannya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani pun saya pelajari, saya ajak melihat. Tapi lebih jauh dengan pendalaman Ibrani Alkitab yang kuno, zaman Musa itu seperti menanamkan pondasi. Ya. Kalaupun pada akhirnya bisa tidak sesuai dengan doktrin tertentu, ya, atau aliran tertentu, saya berkata itu adalah resiko dari kita belajar bahasa Alkitab yang murni, di mana memang setiap doktrin yang keluar dari sebuah aliran adalah upaya juga bapak-bapak gereja berusaha untuk mengenal Kristus dengan pemahamannya pada masa itu atau pada saat dia mencoba mengajar. Kalaupun ternyata nggak sesuai dengan bahasa asli, nah itulah yang pasti kita akan ada perbedaannya. Ya, yang saya ajarkan ini raw material sebenarnya. Tafsir hanya sedikit, bahan mentah atau setengah jadi. Kalaupun tadi Tritunggal ada yang jadi, ya saya coba sodorkan ya hanya berapa persen. Kalau jadinya akhirnya kok berbeda ya. Kalau dibilang saya ikutan aliran mana, saya bilang saya kalau pagi doa juga penyembahan bahasa roh gitu ya. Tapi saya juga mendalami ya yang namanya ortodoks, saya ambil mana yang penting, yang benar sesuai dengan bahasa asli. Tapi apakah semua yang saya lakukan pasti benar 100%? Belum tentu juga gitu kan. Tapi paling nggak saya mencoba mendekati supaya semua yang saya coba pelajari kebenaran ini apa ya tulisan awalnya ya, sudut pandang, atau kalau misalnya tulisannya nggak bisa dipahami secara langsung, lihat latar belakang budaya.
Nah, di latar belakang budaya masa itu kita lihat lagi latar belakang arkeologi. Makanya kalau ada orang bertanya sama saya, Pak Leo, gimana ya? Kok ada yang menyatakan begini nih? Bahwa misalnya, oh Elohim itu sebenarnya adalah cuman dewa-dewa berdasarkan Sumerian tablet itu. Dia ada orang begitu. Saya bilang, tunggu, sumbermu dari mana? Tahun berapa? Latar belakangnya di mana? Lalu orang bertanya, kalau begitu Pak, kalau di zaman Alkitab misalnya, Sumerian tablet itu ada di zaman 3.500 tahun yang lalu. Zaman Musa juga udah ada. Dewa Kanaan juga menyembah dewa El namanya sebagai Tuhan Allah dewanya. Nama Allah kita juga El awalnya bentuk konstruknya. Jadi mana yang benar? Mana yang benar? Yang pertama kita lihat konsistensinya. Masih ada nggak hidup saat ini? Jelaslah Alkitab-kitab terbukti ribuan tahun sejak awal ditulis sampai sekarang. Masih dibaca, masih dipahami, dengan mudah diikuti oleh kita orang Kristen saat ini. Ya itu ya Pak Ian, saya bisa sampaikan. Saya sulit untuk menyampaikan, jadi Bapak ikut doktrin yang mana, aliran yang mana, gitu ya. Ya, oke Pak. Mungkin sebagai penutup Pak, apa respons Bapak mengenai itu Pak? Kan sekarang banyak tuh di internet, sekali salah ngomong disanggah, sanggah debat sanggah. Tapi kita juga paham bahwa dalam perjalanan kita bersama Tuhan ya, semakin banyak pengetahuan, apalagi kita ikut Bible Study ini udah 72. Ya. Nanti jangan-jangan kita jadi orang Farisi. Tapi kalau kita nggak pernah belajar juga, nggak kritis, kita banyak penyembahan dan banyak worship doang. Nanti jadi aliran mujizat yang kayak dukun gitu Pak. Itu ada yang komen kemarin minggu lalu di chat, itu lucu banget. Dan saya rasa itu betul Pak. Nah, jadi dengan adanya hal-hal ini tuh orang debat doktrin, kamu salah, kamu benar. Nah, bagaimana kita memiliki sikap yang benar sebagai anak Tuhan ya? Karena ujung-ujungnya kebenaran ini kan, saya sempat ngomong juga, Tuhan suatu hari kalau saya udah ke surga, saya mau nanya langsung beberapa hal yang saya sampai sekarang pun belum terjawab, nanya-nanya ke Tuhan langsung kan. Ya. Jadi maaf Pak, silakan. Ya, jadi bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan menyikapi semua ini Pak? Kan jangan-jangan kita, wah ini nggak bener nih, dikit kita pindah. Ternyata di sini nggak bener juga, pindah. Akhirnya nggak pernah bertumbuh kan Pak. Ujung-ujungnya Tuhan ajarin Matius 25 yang kita mesti mengasihi sesama anak yatim, dan itu menurut saya itu yang paling benar sih akhirnya. Ya. Jadi yang pertama, seperti yang saya katakan di awal pertemuan 2 minggu lalu, kita belajar ini untuk apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Paulus sumber berkata, ikutlah aku, ikut teladanku. Teladan, tindakan kita yang pada akhirnya menentukan apa yang kita pelajari. Ya tentu, saya pribadi tidak mau berdebat. Makanya saya nggak buka YouTube channel saya banyak-banyak. Kalau lihat di website saya ada 3 kursus gramatikal, 6 kursus tematikal, ada 33 materi Bible Study, dan akan berkembang lagi banyak lagi. Tapi saya cuma taruh di YouTube channel, orang paling lihat, kok Pak sedikit ya YouTube-nya, nggak banyak. Ya memang saya nggak mau buka. Di YouTube channel saya banyak pengajaran, pelajaran. Tetapi saya buka bagi peserta kursus. Karena saya ajarkan di peserta kursus bahwa kita belajar untuk jadi Yesus. Jadi seperti Yesus, maaf. Kita belajar untuk jadi seperti Kristus. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Lalu hindari debat. Sebisa mungkin hindari debat. Karena debat tetaplah menang jadi arang, kalah jadi abu. Apalagi di medsos ataupun media streaming, di mana itu ruang terbuka. Jadi maksudnya ruang terbuka apa? Yang non-Kristen ngelihat kita debat kusir mana yang paling benar. Kalaupun kita benar, akhirnya kita ditertawakan kok. Akhirnya akan banyak orang juga meninggalkan imannya, jangan-jangan gara-gara kita debat. Kalau mau debat, masuklah ke ruang 4 mata. Silahkan kita debat. Ya, nggak apa-apa, tapi debat dengan yang sehat loh ya. Bahwa kalau pada akhirnya kita bersepakat untuk tidak sepakat, ya jangan marah. Yang terakhir, setiap kita jadilah pembelajar mandiri yang melihat, membawa relnya atau membawa panduan yang benar, yang murni. Yang pertama bahasa asli. Yang kedua kita lihat latar belakang budaya. Lihat ketiga, lihat arkeologinya. Yang keempat, literasi sumber-sumber setelahnya mendukung. Yang akhirnya bahwa menunjukkan Alkitab itu konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu kita berserah kepada Roh Kudus memimpin kita, memberi pewahyuannya. Itu yang saya mau jawab, Pak. Luar biasa Pak Leo. Terima kasih Pak Leo atas pelayanannya hari ini.
Kembali lagi untuk teman-teman yang mau ikut lebih dalam mempelajari tentang rahasia dari bahasa Ibrani, nanti di chat ya saya tampilkan lagi nomor telepon Pak Leo dan silakan langsung hubungi ke panitia dari Pak Leo. Terima kasih Pak Leo atas pelayanannya dan terima kasih juga kepada Ici. Sama-sama Pak Ian, Tuhan Yesus saudara. berkati.